Maca, masa, mana. Begitulah stigma yang sering diberikan kepada para perempuan. Perempuan sampai sekarang masih selalu dituntut oleh penghakiman masyarakat, adat istiadat, dan stigma di sepanjang usia. Apakah perempuan bisa menjadi merdeka? Apakah mereka bisa berdaulat atas dirinya sendiri? Atau hanya sebuah mimpi indah belaka? Ini adalah cerita kehidupan dari para Sri Kandi di salah satu desa di Boyolali, Desa Celuntang. Celuntang adalah salah satu desa yang letaknya paling tinggi di Kecamatan Musuk, Kota Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar tanah di desa ini adalah tanah pertanian dan perkebunan. Yang paling mendominasi adalah bunga mawar yang ada di depan setiap rumah warganya. Terlihat sangat indah. Namun, di balik keindahan yang ada, tersimpan sejarah kelam yang dialami tidak hanya bagi warganya, tapi juga untuk Indonesia. Satu di antaranya adalah ketika Merapi berteriak marah dan mengeluarkan segala isinya. Pada awal-awalnya cuma suara gemuruh, terus terkadang mengeluarkan erupsi-erupsi gitu kan. Tapi terus pada tanggal 10 November itu kan besar-besarnya. Jadi semua warga Celuntang itu semua mengungsi ke Boyolali di SMA 3 selama 18 hari. Kan terkena itu wabah vulkanik itu, semua tanaman ya seperti mawar juga ini kan pada pretet, daunnya nggak ada, apalagi bunganya itu juga nggak ada, terus tanaman jagung sama tembaga itu juga hangus karena kena abu vulkanik itu. Erupsi Merapi yang pernah terjadi memberikan dampak yang besar pada ekonomi. Ekonomi melamah, penghasilan belum ada, mau cocok tanam kan belum bagus karena dalam jangka 1 tahun itu kan tanah yang kena abu vulkanik itu belum bagus untuk ditanam. Para warga, baik laki-laki atau perempuan, harus bekerja sama untuk memulihkan keadaan. Namun, saat itu masih ada patriarki yang melekat menjadi budaya di kehidupan sehari-hari. Kalau zaman dulu itu perempuan taunya cuma di rumah bersih-bersih, nyuci. Laki-laki masih terus menganggap bahwa perempuan tidak bisa memberikan pengaruh yang besar dalam keluarga. Permasalahan ini juga didukung oleh angka pendidikan yang masih rendah dan angka pernikahan dini yang tinggi. Ya, kita awal di situ tahun 2016 ini sebenarnya salah satu latar belakang kita mendampingi adalah karena keprihatinan di sana perempuan itu angka pernikahan dininya tinggi, kemudian pendidikannya juga rendah gitu. Melihat keadaan yang terjadi, Spekham datang untuk membantu memberdayakan para perempuan. Spekham juga membantu para perempuan untuk mengetahui dan mengerti hak mereka. Spekham adalah organisasi perempuan yang berdiri pasca reformasi 98 dan saat ini bekerja secara intens untuk melakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan juga penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Solo Raya. Bahwa kita berupaya untuk meningkatkan taraf hidup perempuan, yang mana pada saat ini masih banyak perempuan yang sebenarnya bisa langit lebih tinggi lagi. Kelompok ini bernama Putri Mawar. Mereka bekerja mengolah bunga mawar menjadi salah satu bahan pangan seperti keripik, teh, dan juga sirup.
Awalnya kan kita dibentuk sebagai KWT itu, KWT kelompok wanita tani berhubungan dengan mengolah makanan yang berbahan baku dari mawar tadi. Awalnya kita cuma disuruh berkumpul ke balai desa untuk latihan, ada narasumber yang diundang dari LSM. Kita diajari untuk mengolah mawar, bikin teh sama sirup. Yang membimbing kami, mendidik kami dari awalnya Putri Mawar itu ya dari Sebelham itu. Jadi sampai sekarang Sebelham itu masih senantiasa dampingi kami. Kami melihat mawar yang ada di Desa Cilontang, Kecamatan Musuk sebagai sebuah potensi yang bisa dikembangkan secara ekonomi oleh masyarakat. Kami melihat bahwa mawar sepertinya memiliki potensi ekonomi yang lebih baik. Program pemberdayaan ini ada sebagai upaya penguatan khususnya untuk perempuan, karena perempuan seringkali terpinggirkan gitu. Program pemberdayaan kita memang lebih berfokus kepada pemberdayaan ekonomi, tetapi untuk tujuan yang berkelanjutan atau jangka panjang. Latar belakang kekerasan terhadap perempuan salah satunya karena perempuan tidak berdaya secara ekonomi, maka penting untuk menguatkan ekonomi perempuan agar perempuan mampu bernegosiasi dengan pasangan, mandiri secara ekonomi, memiliki posisi yang setara dengan laki-laki dan sebagainya. Hadirnya Spekham mampu membantu menghilangkan berbagai macam stigma tentang perempuan di desa ini. Dulu mereka terhambat karena berbagai hal, mulai dari pola kehidupan yang masih sangat menjaga nilai-nilai tradisional, munculnya berbagai pandangan negatif mengenai bunga mawar, dan adanya keterbatasan yang disebabkan karena eratnya budaya patriarki yang pernah terjadi. Spekham memberikan dukungan untuk setiap kerja keras dari mereka, tidak hanya karena Spekham, tetapi juga karena diri mereka sendiri yang mau bersama-sama berusaha untuk mencapai tujuan dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Senang bisa bantu perekonomian keluarga. Peran ibu tidak hanya sekedar sebagai ibu rumah tangga untuk mengasuh anak. Akhirnya sudah berbeda. Akhirnya juga sudah bisa disebut merdeka. Mereka mengerti apa yang menjadi haknya. Mereka juga mengerti kalau ternyata mereka bisa berdaulat atas dirinya sendiri. Perempuan sudah tidak seharusnya dianggap hanya bisa bekerja di belakang saja. Karena nyatanya mereka bisa ikut membantu menggerakkan roda perekonomian. Kami berharap pemberdayaan ekonomi memperkecil ruang-ruang kekerasan terhadap perempuan. Walaupun memang masih belum merata, tetapi setidaknya sudah berusaha dengan sekuat tenaga. Terima kasih untuk semangatnya. Semoga setiap perjuangan yang pernah ada tidak akan berakhir dengan sia-sia. Cukup jelas menuliskan harapan, memang kena